Mau hidup sehat tapi bingung sama berita kesehatan yang banyak hoax ya? Cari tahu jawabannya hanya di YouTube channel Total Health. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Demam tifoid sendiri memang umum ya, di Indonesia banyak. Ya. Dan salah satunya ini penyakit yang menduduki mungkin 3 besar yang dirawat inap di Indonesia, banyak demam tifoid. Dan demam tifoid sendiri penyakit demam yang dikaitkan oleh bakteri Salmonella typhi. Namanya aja kan demam tifoid ya, Iya. pasti gejala utamanya orang ini yang kena ada demam. Tapi demamnya sendiri punya ciri khas. Walaupun tidak semua orang memiliki ciri khas ini, cuman mayoritas memiliki ciri khas namanya demam step ladder, itu istilahnya. Biasanya demamnya itu meningkat. Shalom, salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, bersama dengan saya Dewi Wardani yang akan memandu acara ini untuk 45 menit ke depan. Saat ini kita sangat bersyukur karena kita kedatangan satu narasumber yang akan membahas terkait dengan demam tifoid. Dia adalah dokter umum di Rumah Sakit Advent Bandung, Dr. Kevin Nugroho. Saya akan sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Salam hidup sehat, dokter. Salam hidup sehat. Oke, baik dokter, terima kasih banyak ya dok ya sudah Sama-sama, boleh Kak Dewi. jadi narasumber kita nih saat ini. Dan kita mau bahas tentang demam tifoid ini nih dokter. Tapi sebelumnya mungkin pemirsa juga yang saat ini menyaksikan belum paham benar nih tentang demam tifoid ini. Bolehkah kita dijelaskan nih dokter terkait dengan apa sih demam tifoid itu? Silakan dok. Iya, jadi demam tifoid sendiri memang umum ya, di Indonesia banyak. Iya. Dan salah satunya ini penyakit yang menduduki mungkin 3 besar yang dirawat inap di Indonesia, banyak demam tifoid. Dan demam tifoid sendiri penyakit demam yang dikaitkan oleh bakteri Salmonella typhi. Gitu. Oke, baik. Berarti ini disebabkan oleh bakteri ya dokter Betul, ya. bakteri. Baik. Apakah kita boleh tahu nih dokter gejala-gejala seperti apa sih yang timbul akibat dari si bakteri ini nih yang menyebabkan si demam tifoid ini? Gejalanya seperti apa sih dok? Ya, namanya aja kan demam tifoid ya, Iya. pasti gejala utamanya orang ini yang kena ada demam. Gitu. Baik. Tapi demamnya sendiri punya ciri khas. Oh. Walaupun tidak semua orang memiliki ciri khas ini, cuman mayoritas memiliki ciri khas namanya demam step ladder, itu istilahnya. Baik. Biasanya demamnya itu meningkat dari hari pertama sampai 1 minggu, seperti anak tangga yang meningkat terus. Dan biasanya demamnya itu di pagi hari dan di malam hari lebih cenderung tinggi di malam hari. Di sore atau malam demamnya cenderung lebih tinggi. Nah, selain demam, keluhan yang lain yang umum terjadi adalah mereka mengalami gangguan-gangguan pencernaan. Bisa jadi dalam bentuk diare ataupun konstipasi malah susah BAB. Kedua, gangguan pencernaan ini sering terjadi. Makanya banyak orang yang menderita ini, waduh saya diare nih, tapi demam. Gitu. Ternyata diperiksa, wah kena tipes ternyata. Gitu. Kemudian gejala lain juga yang mendukung biasanya ada nyeri perut. Terkadang juga disertai ada mual, muntah. Gitu ya. Biasanya itu gejala-gejala yang berhubungan sama kita yang kena penyakit-penyakit yang ada demamnya kan sering ya, ada mual, ada muntah. Betul. Kemudian selain itu terkadang bisa juga orang ini jadi menggigil, kemudian keringat dingin, itu juga bisa terjadi.
Nah, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ini umum terjadi di minggu pertama biasanya. Nah, biasanya kan kita kalau demam, kita kan jarang ya bawa ke rumah sakit kalau baru 1-2 hari Iya, gitu ya. betul. Kecuali demam tinggi banget, tinggi sekali, baru kita khawatir nih. Tapi kalau tifoid kita cenderung membiarkan karena demamnya tidak tinggi-tinggi sekali. Jadi biasanya lewat 1 minggu, barulah orang itu datang mungkin berobat. Nah, biasanya gejala lain di minggu kedua, kadang bisa timbul lidah kotor misalnya. Jadi lidahnya putih. Ada keunikan juga bahwa lidah putihnya itu biasanya hanya di bagian tengah lidah, sedangkan pinggirannya biasanya warna merah. Itu. Dan gejala lain yang khas di minggu kedua biasanya timbul istilahnya bradikardia relatif. Tuh, jadi artinya saat orang normal itu tiap kenaikan suhu 1 derajat, heart rate kita, nadi kita ikut naik sekitar 8 kali per menit. Tapi pada orang yang kena tifoid, di saat suhu tubuh naik, tapi nadinya tidak ikut naik. Itu biasanya salah satu gejala yang cukup khas, tidak selalu ada, tapi itu mengarah ke tifoid. Tapi kalau kemudian itu minggu kedua ya, kalau lanjut ke minggu 3, minggu 4, biasa kalau dibiarkan tidak diobati, gejalanya akan semakin parah. Akan bisa sampai ususnya bocor, sampai penurunan kesadaran, dan ujungnya ya bisa meninggal. Baik. Jadi dari demam tifoid ini rupanya nanti kalau tidak ditangani dengan baik itu mungkin bisa berakibat fatal juga ya Betul dokter sekali. ya. Apakah dokter, nih pertanyaan, apakah demam tifoid itu harus mendapatkan perawatan di rumah sakit ini dokter? Bagaimana kalau misalnya apakah bisa dirawat di rumah? Terus harus bagaimana ini dokter? Karena kan tadi dokter juga katakan mungkin memang 1 minggu sebelumnya orang tidak akan datang ke rumah sakit ya karena melihat bahwa demamnya ya gitu-gitu aja sebenarnya ya gitu. Apakah memang masih bisa ada kesempatan untuk bisa dirawat di rumah nih dokter? Pada dasarnya bisa saja di rumah dan tidak harus selalu di rumah sakit. Tapi rata-rata kalau memang pasien ini masih bisa makan misalnya, intake masih bagus, minum masih lancar, tidak ada tanda-tanda bahaya, bisa sakit perut hebat, kesadaran masih full, masih sadar penuh, itu kita berani untuk membiarkan di rumah. Tapi apabila gejalanya semakin turun, misalnya lemas ya kan, kurang makan, intake sedikit, malas minum, biasanya itu kita anjurkan untuk rawat inap. Karena gimana pun juga kalau kita kurang nutrisi ya gimana tubuh itu mau memulihkan dirinya kan. Jadi otomatis kita harus bisa berikan pengobatan lebih intensif juga. Lebih baik juga karena bisa dimonitor mungkin ya dok. Betul, bisa dimonitor. Baik. Jadi memang ini mungkin pemirsa juga bertanya-tanya tadi seperti pertanyaan saya ya, apakah bisa dirawat di rumah saja? Nah, tadi dokter Kevin sudah katakan bahwa bisa saja ya para pemirsa, hanya kita harus lihat nih kalau misalnya memang sudah ada tanda-tanda mungkin susah untuk intake tadi ya atau mengkonsumsi sesuatu. Nah, ini nanti ke depannya akan bisa bahaya untuk kesehatan, untuk tubuh sendiri. Jadi lebih baik mungkin disarankan dirawat inap seperti itu ya dok ya. Baik, ini selanjutnya di dokter, saya sendiri pernah nih kena tipes ya dok ya. Jadi banyak yang akhirnya bilang, kamu kok bisa sih kena tipes? Jangan-jangan makannya sembarangan ya gitu nih dokter. Apakah benar ini karena makanan sembarangan nih penyebabnya? Kan tadi dokter udah katakan nih bakteri ini, tapi sebenarnya gimana sih dokter jadi bisa kena si demam tifoid ini? Gimana, dok? Memang benar ya, itu berasal dari apapun yang kita konsumsi. Jadi sumber bakteri ini masuk lewat benar-benar harfiah lewat mulut kita. Gitu. Jadi melalui makanan, melalui minuman yang terkontaminasi bakteri ini sendiri. Tetapi yang jadi garis bawah bahwa bakteri ini sebenarnya hidup berkembang biak dalam tubuh kita awalnya. Jadi biasanya bakteri ini keluar lewat kotoran manusia. Kemudian kotoran manusia ini kan kadang ada yang di air ya kan, mungkin ada yang membuang kotoran mungkin di sungai, gitu. Atau dia masuk ke tanah dan lain sebagainya. Intinya kotoran manusia ini mengandung bakteri Salmonella, kemudian
ya entah gimana saat masak, saat minum, bakteri itu ada. Itu dia ya, mungkin karena penularannya, maksudnya penyebarannya juga ya, Betul. kita harus bisa pahami nih perilaku hidup bersih dan sehat ini Betul harus sekali. ditingkatkan ya. Iya. Kalau enggak ya kita nggak tahu juga dari mana aja, bisa aja, tapi memang pasti masuknya itu melalui sesuatu yang kita konsumsi ya dok ya. Benar. Barulah itu nanti bakteri itu lalu bisa datang dan menyebabkan si demam tifoid ini. Ini menarik sekali nih dokter. Kemudian selanjutnya nih dok, saat kita datang nih ya untuk memeriksakan diri, kita sudah demam nih. Nah biasanya pemeriksaan apa sih yang dilakukan untuk mendiagnosa, mungkin bisa kita katakan seperti itu, untuk demam tifoid ini? Gimana dok? Kalau pemeriksaan sendiri kan ada pemeriksaan fisik ya kan, dan pemeriksaan penunjang biasanya, yang biasanya mengarah ke laboratorium. Kalau dari pemeriksaan fisik sendiri memang biasanya ada demam tadi, terkadang ada sakit perut. Ya. Tapi kalau untuk pemeriksaan penunjang laboratorium, untuk standarnya memang kita harus periksakan kultur darah. Jadi supaya kita bisa tahu di darah kita itu ada bakteri apa sih. Gitu. Namun memang pada prakteknya kultur darah sendiri memang memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian butuh waktu juga untuk hasilnya keluar. Gitu. Nah biasanya yang kita lakukan kalau tidak dilakukan pemeriksaan kultur darah, kita lakukan pemeriksaan namanya tes Widal. Tes Widal sendiri kita ini melihat antibodi dari kita, antibodi yang kita miliki merespon terhadap antigen semacam ya intinya semacam reagen. Tes Widal ini lihat seberapa tinggi sih antibodi kita terproduksi. Biasanya kita periksakan itu pada prakteknya yang sering ya. Kemudian yang selain itu kita juga periksa biasanya darah lengkap. Darah lengkap ini kita sering lihat, mungkin kalau kita contoh sakit demam berdarah, kita lihat ada trombosit, ada leukosit, ada HB, eritrosit, itu bagian dari pemeriksaan darah lengkap biasanya. Nah kalau pada tifoid sebenarnya tidak terlalu khas, gitu. Cuma terkadang bisa terjadi leukopeni alias sel darah putihnya menurun. Terkadang bisa juga mengalami trombositopeni tapi ringan. Trombositopeni ini trombosit yang menurun, mirip demam berdarah, tapi penurunnya hanya sedikit biasanya. Jadi kurang lebih sih 3 pemeriksaan itu yang umum dilakukan. Masih banyak pilihan pemeriksaan lain, tapi biasanya 3 itu yang umum kita lakukan. Oke, baik dokter. Jadi memang yang umum tadi saya mungkin baru dengar juga yang kultur darah ini ya, karena mungkin biasanya tes Widal yang kita lakukan ya. Sering, betul. Jadi di situ baru kita bisa pahami bahwa ini rupanya ada tipes, dan itulah mungkin saat itu dokter bisa sarankan apakah dirawat atau bagaimana gitu ya dok ya. Nah ini menarik karena kita tadi sudah bahas juga bahwa demam tifoid ini sangat umum terjadi di Indonesia ya dokter ya. Nah ini jadi dalam tanda kutip kita jadi concern juga nih, ini apa yang terjadi dengan Indonesia nih, apakah kita memiliki imun yang rendah mungkin sehingga kita gampang untuk dapat demam tifoid ini. Nah ini apakah ada nih dokter, karena saya belum tahu ya, apakah ada mungkin vaksin tertentu yang untuk bisa membuat kita akhirnya daya tahannya juga baik sehingga bakteri yang semacam ini, atau misalnya kita sedang dalam keadaan yang kurang baik tapi dengan vaksin kita bisa membuat daya tubuh kita itu jadi lebih baik sehingga bakteri mungkin nggak akan bisa menyerang kita, misalnya seperti itu gitu. Apakah ada? Karena kalau yang lain sepertinya ada juga gitu ya vaksin-vaksinnya. Iya seperti itu. Gimana nih dokter? Ya namanya infeksi biasanya kita memang memiliki vaksinnya biasanya. Baik. Karena itu bisa diteliti kan. Dan memang betul ada vaksin untuk tifoid, itu memang ada. Dan biasanya diberikan di atas usia 2 tahun. Jadi anak-anak usia 2 tahun, kita orang-orang dewasa pun dapat diberikan vaksin ini. Tapi biasanya memang vaksin ini perlu diulang. Kalau tidak salah setiap 3 tahun sekali itu perlu diulang. Jadi ya bukan yang sekali seumur hidup lah ibaratnya. Jadi perlu
ada pengulangan itu ya. lagi. Oke, baik dokter. Jadi rupanya ada ya dok ya. Ada. Jadi memang mungkin karena dilihat di Indonesia ini memang juga udah umum ya Banyak. untuk ada si Iya. demam tifoid ini. Baik dokter, ini seru sekali kita punya perbincangan, tapi sepertinya kita harus break dulu ya dokter ya. Jadi kita tunggu dulu untuk segmen berikutnya, kita akan bahas lebih lanjut. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu. Kita masih bersama-sama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih dengan saya Dewi Wardani dan juga Dr. Kevin Nugroho. Tetap bersama kami dan kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali dalam acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Masih dengan saya Dewi Wardani beserta dengan Dr. Kevin Nugroho. Dan saat ini kami membahas terkait dengan demam tifoid. Sudah mengetahui apa itu demam tifoid, kemudian gejalanya seperti apa dan penyebabnya. Kita akan berbincang lebih lanjut dengan Dr. Kevin. Dr. Kevin, kita tadi sudah bahas ya. Jadi kami bersama dengan para pemirsa nih yang menyaksikan sudah paham bagaimana ini si demam tifoid ini terjadi, penyebabnya seperti apa, gejalanya. Nah, bagaimana dengan pengobatan sekarang ini dokter? Nah, ya bagaimana pengobatan untuk demam tifoid ini sendiri? Gimana nih dokter? Iya, pengobatannya sendiri memang karena ini bakteri, Baik. otomatis kita perlu antibiotik untuk pengobatannya. Itu memang pengobatan definitif untuk menghilangkan kuman ini, bakteri ini. Biasanya untuk pilihan antibiotik sendiri ada beberapa pilihan memang, dan tapi yang agak disayangkan di dunia ini memang sudah terkenal banyak terjadi resistensi, alias obat-obat antibiotik itu banyak yang nggak mempan. Baik. Jadi perlu memang konsultasi dengan dokter untuk memilih antibiotik ini. Jadi sangat disarankan jika memang mengalami demam tifoid, jangan beli antibiotik sendiri. Gitu. Karena perlu pertimbangan-pertimbangan tadi. Takutnya ada obat-obat tertentu yang sudah istilahnya sudah terkenal resisten. Biasanya di Indonesia sudah ada pilihan-pilihan obat yang dianjurkan oleh kolegium penyakit dalam misalnya, atau kolegium anak, itu biasanya sudah ada saran-saran. Contoh-contohnya mungkin pernah dengar obat ciprofloxacin, levofloxacin, bisa juga chloramphenicol pada anak. Biasanya itu salah satu antibiotik pilihan untuk sakit tifoid ini. Gitu. Kemudian kalau tadi kita sudah mengobati bakterinya, kita membunuh bakterinya, yang selanjutnya paling nggak kita harus bisa melawan atau menyembuhkan gejala-gejala yang bawaannya. Contoh, kita berikan obat demam, obat mualnya, atau mungkin juga kalau perlu obat penahan sakit, kalau memang dia ada keluhan sakit kepala atau sakit perut. Nah, dan pengobatan ketiga yang tidak kalah penting adalah harus istirahat. Banyak istilahnya harus bed rest, ya kan, harus bed rest. Memang itu tidak jadi patokan sih kita harus bed rest ya. Cuma istilahnya kita harus istirahat supaya tubuh kita bisa dalam tanda kutip konsentrasi mengobati usus kita ini yang terinfeksi. Jadi kita perlu istirahat. Dan yang keempat yang penting juga yaitu dalam hal diet, dalam hal makanan yang kita konsumsi itu sangat dianjurkan untuk yang lunak. Kemudian saran juga yang rendah serat. Jadi biasanya yang dihindari makan-makan berserat, otomatis seperti sayur, buah-buahannya tinggi serat. Nah, itu sangat disarankan untuk dihindari dulu supaya usus tidak bekerja dengan berat. Gitu. Berarti pengobatannya tadi ya mungkin bisa lebih lanjut dengan dokter mungkin ya dok ya, karena kan antibiotik nih, ngomongin antibiotik ini menarik karena kebanyakan orang Indonesia juga kadang
apa ya, sangat menyalahgunakan ini Bener. antibiotik ya. Dikit-dikit beli antibiotik ya. Dikit-dikit antibiotik, padahal yang sedang mereka alami itu infeksi virus seperti itu ya. Betul sekali. Jadi dikit-dikit udah minum antibiotik. Nah ini pemirsa, kita juga perlu hati-hati ya. Jangan juga mungkin ada beberapa yang kadang-kadang karena gejalanya sama, kemudian mereka pikir, oh saya dengar dari seseorang, misalnya teman saya minumnya antibiotik ini, akhirnya dikonsumsi seperti itu. Iya. Nah ini yang menyebabkan resistensi tadi ya dokter ya. Dan kadang inilah kenapa kok nggak mempan dengan ini? Oh karena kita penyalahgunaan dari si antibiotik itu sendiri. Terima kasih dokter Kevin tadi juga sudah menjelaskan dan mengingatkan kita juga bahwa ini harus hati-hati juga untuk antibiotik dan harus diminum secara ini ya dok ya, habis gitu ya kayaknya ya. Istilahnya sampai habis ya. Bisa 5 sampai 7 hari gitu betul. minimal. Kalau misalnya kadang-kadang kan udah baikan sedikit langsung di stop aja ya. Itu nggak boleh ya dok ya. Resistensi malah. Itu dia, itu penyebab resistensi ya. Jadi ayo pemirsa yang saat ini menyaksikan, kalau misalnya masih seperti itu ya dokter ya, nggak boleh ya. Jadi sesuai dengan anjuran dokter, minum misalnya harus habis sampai 5 hari, minum sampai habis. Karena nanti kita yang akan rugi sendiri. Kita nanti kalau dikasih obat antibiotik bisa resistensi ya, karena penggunaan antibiotik yang tidak bijak sebelumnya. Baik dokter, ini terkait dengan yang tadi ya, dokter juga sebutkan bahwa kita memang harus bed rest. Ini kasus ya, maksudnya saya juga mengalaminya sendiri dan memang saya harus memang tidur bed rest itu memang benar-benar harus, karena memang gejalanya lumayan untuk sakit kepala. Saya sih lebih kepada sakit kepala itu sendiri ya. Jadi sakit banget, kemudian memang harus mau nggak mau memang harus tidur di tempat tidur ya, seperti itu. Jadi memang gejala ini selain dari pengobatan yang utama yaitu antibiotik, memang gejala-gejalanya juga harus diminimalis dengan si obat-obatan itu ya dok ya. Oke, baik, selanjutnya nih dokter, kan kita udah ngomongin pengobatan nih. Bagaimana untuk pencegahannya nih sekarang dokter? Iya, jangan sampai juga ya walaupun istilahnya nih sudah umum di Indonesia, tapi ya siapa sih yang mau sakit ya dok ya? Jadi bagaimana nih mencegahnya nih supaya pemirsa yang di rumah juga yang saat ini sedang menyaksikan boleh paham, oh rupanya gini nih caranya supaya saya tidak terkena demam tifoid. Silakan dokter. Ya, saya rasa memang paling penting pencegahan ya. Paling penting gimana pun juga kita tidak ada yang mau kena sakit. Dan pencegahan paling mudah, kita sudah tahu tadi penyebabnya, dari mana asalnya, dari makanan dan minuman. Ya kan? Berarti otomatis kita harus mengkonsumsi makanan minuman yang bersih. Taunya dari mana? Paling mudah adalah dengan ya makan makanan, minum minuman yang ada di rumah kita. Yang kita siapkan mungkin yang ya kita dok siapkan. Jadi kita tahu kita masaknya dengan benar, ya kan? Betul. Kita masak sampai matang, itu penting. Jadi untungnya kita orang Indonesia memang tidak umum untuk makan makanan mentah ya. Jadi harus dimasak sampai matang. Tapi walaupun begitu masih banyak kasus, ya kan? Dan itu salah satu penyebabnya biasanya karena suka jajan, jadi makan di luar atau sebenarnya makan di luar umum ya. Cuma kita mungkin sering, oh ini makanan tempat makan ini ataupun warung dan lain-lain, wah sepertinya kayaknya kotor, tapi makanannya enak, murah misalnya. Murah, betul. Jadi kita nekat aja konsumsi. Itu kita harus hindari jajan sembarangan ini. Gitu. Dan pencegahan lain memang yang tadi vaksin itu mungkin salah satu bagian pencegahan yang kita bisa lakukan. Walaupun itu tidak wajib ya, karena itu sangat bisa dicegah dengan yang dua tadi. Baik ya. Jadi memang untuk melengkapinya saja mungkin vaksin ini ya dokter ya. Baik, ini selanjutnya nih dokter, kita sudah tahu pengobatan, mencegahnya, jadi pemirsa sekarang sudah lebih paham nih, karena sudah tahu juga penyebabnya, jadi mencegahnya akan lebih mudah nih sekarang ya. Cuma ya mungkin ada kadang-kadang suka dalam tanda kutip nakal sedikit ya, untuk jajan-jajan kita. Ayo kita mulai batasi sekarang, kita harus lihat lapar mata ya. Iya, lapar mata, betul dokter. Atau lagi viral nih kadang-kadang ya dok ya, kadang-kadang viral, kemudian pengen untuk mencoba. Nah kita lihat dulu nih sekitarnya udah bersih belum. Memang paling pas seperti yang tadi dokter Kevin katakan adalah kita menyiapkan sendiri ya dokter ya. Kita tahu pengolahannya nih. Nah itu yang paling baik dan paling pas, benar. Baik, selanjutnya nih dokter, saat kita sudah bergejala demam tifoid ini, mungkin kita juga nggak tahu ya, tapi tanda-tanda bahaya seperti apa sih yang harus kita waspadai dan kita memang harus nih segera nih dilarikan ke rumah sakit nih seperti itu. Tanda-tanda bahayanya itu seperti apa sih dokter? Ya.
Ya ini penting ya, karena ini berhubungan dengan nyawa sebenarnya tanda bahaya ini. Memang penyakit ini kita sangat tidak susah untuk disembuhkan ya, karena kita punya antibiotiknya. Cuma yang menjadi tantangan adalah jika kita biarkan. Dan tanda-tanda bahayanya yang pertama yang kita harus waspadai jika kita tiba-tiba nyeri perut hebat. Tuh. Nyeri perut hebat sangat berhubungan dengan usus kita. Jadi bisa jadi ususnya bocor. Tuh. Yang kedua, tanda bahaya lain jika kita tiba-tiba misalnya jadi sangat lemah, lemas, atau mungkin sampai pucat, itu kita harus waspadai. Biasanya itu berhubungan dengan intake kita yang kurang, makanan minuman kurang, sampai lemas sekali. Ketiga, kita harus waspada jika misalnya tiba-tiba kita selain lemas, ditambah lagi tangan, kaki, tiba-tiba dingin. Nah itu berarti kita sudah mulai masuk ke gejala-gejala shock. Shock ini bukan shock kaget ya. Shock dalam medis berarti kita kekurangan asupan darah ke jaringan itu mulai berkurang. Efeknya tadi mulai dingin, itu kita harus waspada. Dan yang keempat yang paling kita harus waspada adalah jika kesadaran kita menurun. Alias yang misalnya kita seperti sekarang sadar penuh, bisa diajak ngomong lancar, tapi tiba-tiba kok diajak ngomong tidak ada respon, atau responnya ngelantur, dan susah dia ajak bicara, kita suruh ini itu sudah nggak bisa. Nah, itu tanda-tanda penurunan kesadaran yang berbahaya. Kita harus waspada. Itu langsung harus dilarikan ke rumah sakit mungkin ya dok ya, betul. Karena harus mendapat penanganan khusus dan langsung seperti ini. Kalau enggak nanti bisa bahaya juga ya dok ya, mungkin bisa berakhir pada kematian juga ya dok ya. Oke, baik, ini demam tifoid ini kalau saya bisa istilahkan apa ya dokter ya, kayaknya kita kadang-kadang sebelah mata nih kita melihatnya ya, padahal nanti kalau dibiarkan. pada akhirnya juga bisa fatal gitu ya dok ya. Betul. Nah ini buat pemirsa juga di rumah, kita juga harus paham nih bersama ya, bahwa pencegahan ya, tadi sekali lagi dokter juga katakan pencegahan itu yang paling utama. Nanti takutnya kita nih kurang peka nih kadang-kadang ya, panas-panas gitu aja, kemudian dibiarkan. Nah nanti gejala-gejala itu takutnya nanti bisa menimbulkan ya ke arah yang lebih bahaya lagi. Nah ini jangan sampai itu terjadi. Nah ini tanda-tanda bahaya ini berarti termasuk pada komplikasi ya dok ya tadi, atau ini berbeda ini dokter? Iya, itu berhubungan memang. Ya, kalau biasanya orang-orang yang mengalami tanda-tanda gejala tadi berarti sudah mengalami komplikasi. Gitu ya. Dan memang umum terjadi komplikasi-komplikasi ini, tanda-tanda bahaya tadi jika kita biarkan. Biasanya lewat 2 minggu, jadi sudah mulai masuk minggu ketiga, gejala-gejala bahaya ini bisa mulai keluar. Jadi, itulah efeknya kalau kita biarkan. Macam-macam ya tadi, kalau misalnya contoh tadi tanda bahaya pertama kan ada sakit perut hebat. Itu berhubungan dengan komplikasi tadi yang saya bilang, terjadi perforasi atau usus kita berlubang. Dan ini sangat bahaya karena akan menginfeksi jaringan sekitar yang ada di usus. Ujung-ujungnya kita nantinya harus operasi, harus buka perutnya. Harus dibelek, harus dibersihkan. Bisa sampai operasi ya dok ya? Bahkan belum operasi pun bisa lewat pasiennya kalau terlambat. Gitu. Selain itu juga tanda bahaya lain kan tadi ada tanda-tanda shock misalnya. Nah, itu berhubungan juga dengan yang namanya sepsis. Jadi itu salah satu komplikasi yang kita harus hindari karena sepsis ini istilahnya kuman tuh udah nyebar ke seluruh tubuh. Sudah sistemik nyebar ke setiap organ, jadi bisa terjadi shock sepsis biasanya. Itu komplikasi kita harus hindari. Komplikasi lain sebenarnya ada di setiap organ. Dari otak bisa terjadi ensefalopati, misalnya di paru-paru pun bisa terkena infeksi, di jaringan muskuloskeletal kita, di anggota gerak tubuh, otot, saraf pun bisa, bahkan di saluran kemih, organ saluran kemih pun bisa. Jadi banyak komplikasi yang jika dibiarkan berlarut-larut tidak diobati bisa kena ke penderitanya.
Oke, baik, terima kasih banyak dokter. Ini luar biasa sekali ya. Jadi jangan sampai kita lengah juga nih ya Betul. dengan gejala-gejala yang mungkin kita pandang sebelah mata, rupanya ini pada akhirnya nanti membawa bahaya kepada pasien tersebut atau mungkin yang saat itu sedang mengalami demam tifoid ini adalah keluarga kita ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Ini harus tetap waspada ya para pemirsa nih. Selanjutnya mungkin dokter sebelum mungkin kita akan menutup dan kita akan break ya terlebih dahulu mungkin ada satu pertanyaan terkait dengan demam tifoid ini biasanya kan juga uh, datang atau dialami oleh anak-anak nih dokter ya anak-anak nih jadi aduh agak sulit juga ya kalau anak-anak apakah ada kasus saat dokter mungkin ini praktek ya kasus-kasus di mana anak-anak ini terkena demam tifoid ini kemudian apakah juga bisa mengalami sampai komplikasi itu dokter karena sebagai seorang maksudnya orang tua ya saya juga khawatir nih kalau anak saya bisa kena tifoid kan kita juga nggak pernah tahu ya namanya juga anak-anak kadang ngambil sesuatu ya dalam masih balita gitu ya ngambil sesuatu kotor mungkin ya kemudian bisa terinfeksi atau terkena demam tifoid ini apakah pernah terjadi gitu dokter komplikasi ini pada anak-anak? Iya mungkin kalau pada prakteknya sih saya belum pernah mendapati yang sampai komplikasi parah ya gitu karena memang untungnya kita sekarang lebih aware orang tua lebih aware jadi demam dikit sudah diperiksakan akhirnya kita bisa cepat berikan antibiotik yang tepat ya yang tepat jadi ya bisa terobati pasien-pasien anak gitu. Cuma memang pada dasarnya anak-anak ini memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah daripada orang tua daripada orang dewasa jadi otomatis mereka lebih rentan untuk terjadi komplikasi-komplikasi tadi otomatis mereka lebih rentan gitu. Dan terkadang karena anak-anak ini lebih rewel kan ya, bisa diatur. Betul. Kita suruh makan tidak mau, kita suruh minum nolak. Nah, itu jadi memang benar. Itu jadi tantangan tersendiri memang. Makanya kalau anak-anak cenderung lebih sering dirawat di rumah sakit ya, karena mereka kan tidak mau makan, tidak mau minum ya otomatis orang tua pun takut. Jadi ya rawat inap aja dok gitu. Jadi ya kita pun melihat kondisi tersebut, oh iya perlu rawat inap. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi memang untuk kasus anak ini memang khusus juga ya, karena di samping mereka mungkin daya tahan tubuhnya lebih rendah, mereka juga rewel biasa ini anak saya juga kalau misalnya sakit, aduh rewelnya ya. Jadi kita paham benar bahwa memang salah satu mungkin saran dari dokter ya bisa saja untuk dirawat inap supaya monitornya juga lebih pasti mungkin ya dok ya. Baik, terima kasih banyak dokter, ini menarik, tapi kita akan break dulu, kita akan pergi ke segmen berikutnya setelah yang satu ini. Jadi dokter juga boleh ya kita nanti bermain sedikit nih di segmen berikutnya ya dokter ya, mitos dan fakta ya dok ya. Oke, baik pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana dulu, kita akan bersama-sama kembali dengan dokter Kevin Nugroho untuk membahas lebih lanjut terkait dengan demam tifoid ini. Tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana, kita akan lihat cuplikan sebagai berikut. Salam hidup sehat. Berjumpa kembali bersama dengan Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung, masih bersama dengan saya Dewi Wardani dan juga Dr. Kevin Nugroho. Dan kita masih membahas terkait dengan demam tifoid ini. Baik dokter, kita tadi sudah bahas nih tentang pengobatan, pencegahan ya, kemudian tanda-tanda bahayanya, komplikasinya seperti apa. Sekarang kita mau bermain sedikit terkait dengan mitos dan fakta, karena dokter banyak juga nih isu-isu kesehatan ya yang beredar di masyarakat yang sebenarnya mungkin ini mitos tapi karena berulang-ulang didengungkan jadi orang berpikir bahwa itu fakta. Nah karena ini kita perlu untuk meluruskannya nih dokter ya. Jadi waktu saya tanya dokter ini kira-kira mitos atau fakta nih dok, dokter boleh menjawabnya mitos atau fakta kemudian dijelaskan sedikit ya dok ya. Baik, selanjutnya ini ya dok, mitos atau fakta nih dokter. Yang pertama adalah penyakit atau demam tifoid ini merupakan penyakit kambuhan yang dapat kembali muncul dengan gejala yang sama. Ini gimana dokter? Ya, ini bisa mitos bisa fakta sebenarnya. Oh gitu dokter ya. Cukup relatif sebenarnya. Baik. Gitu karena pada dasarnya memang penyakit ini bisa kambuh
memang berdasarkan teori bisa terjadi relapse. Kurang lebih bisa sampai 3 bulan setelah diobati, setelah diberikan antibiotik itu bisa terjadi lagi. Itu sebetulnya untuk relapse ya. Baik. Cuma memang dia bisa kambuh ini banyak faktor sebenarnya. Pertama, jika kita tiba-tiba menjadi seorang carrier ini, jadi kita memiliki kuman tersebut dalam tubuh, Baik. tapi tidak menunjukkan gejala, itu carrier. Atau faktor lain yang bisa mempengaruhi adalah gimana kita kepatuhan minum obatnya, atau resistensi obat juga berpengaruh. Jadi berhubungan dengan faktor kedua adalah obat kita. Dan yang ketiga ya memang daya tahan tubuh si penderita sendiri. Kalau daya tahan tubuh menurun, gampang terserang lagi. Karena bisa jadi dia carrier. Ya. Baik. Gitu. Jadi ini masih bisa mitos atau fakta ya dok Masih ya. bisa. Hanya teorinya sih memang bisa kambuh. Karena saya juga pernah dengar nih bahwa ada orang yang bisa berkali-kali dapat tipes ini dokter. Jadi memang rupanya masih bisa untuk relapse lagi ya dok ya. Baik. Selanjutnya ini dokter, mitos atau fakta apabila terkena dengan demam tifoid ini masih bisa beraktivitas berat. Nah karena kan pasti biasanya disuruh bed rest nih dokter. Apakah masih bisa beraktivitas berat nih? Mitos atau fakta ini dokter? Ini mitos ya. Ya, mitos ya, Ini dokter, mitos. ya. Karena gimana pun juga kita perlu istirahat. Tadi saya bilang di awal pas penjelasan juga di pengobatannya kita perlu istirahat. Usus kita harus bisa istirahat, otak kita, kemudian sistem pertahanan tubuh kita harus bisa fokus ke usus. Baik. Jadi kita harus istirahat. Tapi kalau kita aktivitas berat, tadi kan mitosnya seperti itu, ya pastinya tubuh akan terpecah energinya, sebagian untuk aktivitas fisik kita, sebagian untuk mengobati usus kita. Jadinya tidak maksimal lah penyembuhan dari demam tifoid kita ini. Baik, terima kasih banyak nih dokter. Kemudian selanjutnya nih dokter, mitos atau fakta penyakit, ini tadi udah dibahas sebenarnya, tapi mungkin kita bahas lagi aja ya dok ya. Penyakit atau demam tifoid ini atau tifoid ini akan bisa fatal jika terkena kepada anak-anak. Ya. Ini fakta, bisa. Karena pada dasarnya tadi saya bilang anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah, lebih rentan daripada orang dewasa. Jadi bisa jadi lebih fatal. Cuman bukan berarti orang tua tidak bisa fatal gitu. Pada dasarnya cuma satu, jika tidak diobati maka akan fatal. Cuma ya memang kembali ke daya tahan tubuh masing-masing orang. Baik. Jadi bisa bahkan orang dewasa pun bisa fatal sebenarnya dok ya kalau tidak diobati dengan baik. Nah ini selanjutnya dokter, ini menarik karena dikatakan ini tentang makanan ini dokter. Apakah benar nih mitos atau fakta labu siam diandalkan untuk mengatasi demam tifoid? Ini gimana nih dokter, labu siam? Labu siam ya. Ya ini sepertinya sih ini mitos ya. Mitos. Karena untuk mengobati labu siam sepertinya tidak cocok ya. Karena ya untuk pengobatan kita tahu sendiri untuk membunuh kuman ini kita butuh antibiotik. Namun memang labu siam bisa kita konsumsi. Beberapa mengatakan ya karena ini lembut ya kan, lunak, jadi kita boleh konsumsi. Gitu. Cuma memang kita perlu pertimbangkan sih. Kalau menurut saya kita hindari dulu memang. Walaupun dia lunak, cuma karena takutnya seratnya tinggi serat. Nah itu kan salah satu makanan yang kita harus hindari. Jadi sebisa mungkin sih untuk kena tifoid kita hindari dulu makanan yang berserat. Ya sayur-sayuran, labu siam kan termasuk ya di situ. Baik, terima kasih banyak dokter. Baik, selanjutnya ini dokter, mitos atau fakta bila terkena demam tifoid lebih dari 2 kali bisa berakibat fatal. Ini beda dari yang tadi kekambuhan ini ya, tapi kalau sudah 2 kali ini akan lebih fatal ini, lebih parah nih. Oke. Saya bisa bilang ini relatif. Terkadang bisa lebih parah, terkadang juga tidak sebenarnya. Dan kecuali relapse, relapse itu jadi kita ibaratnya kita kena kuman yang sama lah. Kuman yang dulu timbul lagi gitu. Itu biasanya gejala lebih ringan sih katanya. Gitu. Berdasarkan teori yang ada, kalau relapse biasanya lebih ringan. Gitu.
Namun kalau misalnya kita terinfeksi lagi dengan dalam tanda kutip ya kelompok kuman yang lain, jadi misalnya kita kena, kemudian 5 tahun lagi kita kena, Iya. otomatis itu kan biasanya kuman yang berbeda. Ya bisa lebih parah, bisa tidak. Jadi cukup relatif sih. Saya tidak bisa menyebutkan akan lebih parah. Iya, baik. Berarti belum bisa disimpulkan seperti itu ya, Iya. tergantung dengan si bakterinya sendiri Betul. mungkin ya dok ya. Oke baik. Selanjutnya nih dokter, kelelahan karena bekerja membuat kita terserang penyakit demam tifoid ini. Benarkah? Kadang memang banyak yang bilang kamu kelelahan kayaknya nih makanya kena Tipes tipes. ya. Iya gitu. Apakah benar ini mitos atau fakta ini dokter? Ya ini sebenarnya ini bisa bilang mitos, ya. Tapi bukan berarti kelelahan ini kita harus kita sepelekan, karena kelelahan ini bisa jadi faktor risiko kita kena demam tifoid. Tadi sempat mungkin saya singgung tentang daya tahan tubuh kan, otomatis saat kita kelelahan apa yang terjadi? Daya tahan tubuh menurun. Jadi saat kita kelelahan kita akan lebih rentan terkena penyakit ini. Terutama saat kita ternyata carrier, ya kan? Ya otomatis saat kita kelelahan mudah kita untuk kambuh lagi. Baik. Baik, terima kasih banyak dokter. Nah, ini mungkin selanjutnya nih dok, tadi mungkin sudah dibahas sedikit, tapi tinggal dijawab nih dok, mitos atau fakta ya. Penyakit atau demam tifoid ini adalah penyakit orang Indonesia. Lucu banget ini, gimana ini dokter? Ini mitos ya, ini pasti mitos, karena di negara-negara lain pun masih ada gitu. Mungkin di daerah Asia itu masih banyak, Asia Tenggara masih banyak, Asia Selatan, India dan sekitarnya maksudnya itu juga masih banyak, Afrika juga. Jadi bukan penyakit orang Indonesia, di mana di belahan dunia lain masih ada. Dan biasanya memang cenderung terjadi di negara-negara yang memang yang padat penduduk, ya kan, otomatis higienitas sanitasinya kurang, nah itu banyak. Ya, berarti memang sekali lagi perilaku hidup bersih dan sehat ini ya dok ya. Betul. Harus tetap dinomorsatukan, karena memang kalau dipikir bukan penyakit, nggak bisa juga kita labelkan penyakit orang Indonesia, karena di negara lain pun juga ada juga nih demam tifoid ini, hanya mungkin kan umum terjadi di saat memang negara berkembang yang sanitasinya masih kurang, mungkin begitu ya dok ya. Jadi banyak juga bakterinya mungkin. Bakteri. Baik, ini selanjutnya nih dokter. Nah ini menarik dokter. Mitos atau fakta, sering makan mie instan sebabkan demam tifoid. Iya, makan mie instan ini. Waduh, disalahkan ini mie instan. Gimana ini dokter? Iya, ini mitos ya. Mitos. Tapi bisa fakta kalau ya mie instannya kotor, ya gitu. Jadi kalau mie instannya sendiri dia bersih, ya tidak akan menjadi penyebab ya, karena kembali lagi kalau di makanan kita, minuman kita tidak mengandung bakteri salmonella ini, ya tidak mungkin dong kita kena. Oke, jadi jangan disalahkan mie-nya ya. Betul. Tapi mungkin dari airnya, mungkin si kuahnya mungkin siapa tahu kotor, atau bahkan tempat kita menyajikannya. Nah ini perlu lagi untuk dilihat ya, jangan mie instannya. Walaupun mungkin nggak disarankan juga makan mie instan mungkin ya dokter ya. Walaupun enak ya. Oke, selanjutnya ini dokter, apakah ini mitos atau fakta? Nah ini sering terjadi nih, obat demam tifoid paling manjur adalah obat cacing. Nah ini kalau misalnya waktu itu pernah kan demam tifoid mungkin lagi tinggi, nah banyak nih orang yang cari nih obat cacing dalam kemasan atau dalam botol. Nah ini mitos atau fakta ini dokter? Bisa bilang ya ini mitos ya, gitu. Karena ya tadi prinsipnya bakteri dilawan dengan antibiotik. Kalau kita sakitnya infeksi cacing ya kita kasih obat cacing. Jadi kalau infeksi A dikasih obat B ya nggak ketemu pasti kan, beda. Baik, berarti berbeda ya ini dokter ya. Jadi tetap prinsipnya adalah apa yang sedang kita mau perangi ini adalah bakteri. Jadi sudah tentu obatnya itu adalah antibiotik itu sendiri ya. Tentu saja harus dengan resep dokter ya, antibiotik jangan asal dan sembarangan nih pemirsa. Nah selanjutnya nih dokter, apakah ini mitos atau fakta
Nah ini tadi dokter udah jawab juga nih, tapi nggak apa-apa ya dok ya. Saat sedang demam tifoid kita tidak dianjurkan makan makanan berserat. Nah ini Berserat. deh ya. Ya, Jadi ini fakta fakta ya berarti iya, ya dok ya, betul. karena tadi sudah dijelaskan bagaimana kerja usus ini akan berat kalau seratnya tinggi, mungkin seperti Benar. itu ya dok ya. Jadi memang harus yang lembut. Nah dokter, terkait dengan makanan ini saya jadi tertarik supaya tidak membebani si usus sendiri. Apakah disarankan berpuasa nih dokter untuk mereka yang dengan tifoid Tifoid ya. ini ya, supaya ya nggak kerja lah istilahnya Iya. gitu. Gimana nih dokter? Benar. Ya, jangan puasa sih. Gitu, Jangan jangan ya. puasa karena kita tetap butuh nutrisi. Baik, baik. Sel-sel tubuh kita itu membutuhkan nutrisi. Kalau tidak, daya tahan tubuh kita, sistem imunitas kita tidak akan berfungsi dengan baik jika kita kurang nutrisi, jika sel tidak bisa bekerja dengan normal. Jadi ya jangan puasa, kita harus tetap makan. Tetap makan ya, hanya mungkin yang disarankan adalah yang tidak serat tinggi itu ya dokter, Iya, yang tadi betul. seperti bubur mungkin ya dok ya. Bubur masih bisa. Bubur masih Yang bisa, lembut-lembut. yang lembut-lembut ya. Betul. Oke baik, tapi tidak berserat tinggi, itu dia yang tadi disarankan. Mudah-mudahan ya usus kita jadi lebih kerjanya jadi berkurang seperti itu ya, Iya. karena saat ini dia juga sedang dalam proses ini ya, maksudnya mau penyembuhan juga dalam pengobatan. Nah dia juga harus ada yang kita lakukan sebagai pemilik si usus tersebut. Nah ini makanannya harus dijaga juga ya dokter. Ini luar biasa, ngomongin soal demam tifoid ini nggak terasa udah mau 45 menit aja nih dokter hanya membahas demam tifoid. Karena memang kita tidak pungkiri memang masih banyak angka demam tifoid ini di Indonesia, dan mudah-mudahan tadi setelah dokter juga jabarkan terkait dengan pencegahan itu sendiri, kita jadi lebih aware nih ya, lebih waspada bagaimana untuk bisa terhindar dari penyakit ini. Nah dokter, sebelum kita menyudahi, bolehkah dokter memberikan sedikit closing statement kepada pemirsa terkait dengan demam tifoid ini? Silakan. Baik, bagi pemirsa dimanapun Anda berada, dari saya yang pasti kita tetap harus menjaga kebersihan makanan, minuman kita, karena dari situlah sumber penyakit ini. Dan jika memang saudara-saudara terserang penyakit ini, jangan takut, jangan ragu untuk pergi ke dokter, karena Anda harus mendapat antibiotik yang cocok, yang tepat, untuk menghindari yang tadi, resistensi, supaya sistem tubuh kita ataupun bakteri yang ada dalam tubuh kita tepat dilawannya dengan antibiotik yang cocok. Ya, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak dokter. Mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan bersama ini membuat orang-orang lebih paham lagi tentang demam tifoid dan juga bermanfaat sehingga mereka bisa menjaga kesehatan mereka. Terima kasih sekali lagi dokter Kevin. Sama-sama, Kak Dewi. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah berbincang terkait dengan demam tifoid. Kita sudah paham apa itu demam tifoid, gejalanya seperti apa, penyebabnya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengobati dan pencegahannya. Tetap lakukan pola hidup sehat ya, dan perilaku hidup bersih dan sehat supaya kita bisa terhindar dari demam tifoid ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami diskusikan bersama tadi membawa manfaat kepada Bapak Ibu dan kesehatan bisa menjadi bagian daripada kita semua. Terima kasih banyak, dan saya Dewi Wardani beserta dengan Dr. Kevin Nugroho dan beserta kru yang bertugas saat ini undur diri. Semoga Bapak Ibu bisa mengikuti di kemudian hari untuk bincang sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung untuk segmen-segmen selanjutnya. Terima kasih banyak dan Tuhan memberkati.